Oke teman-teman, selamat datang, selamat berkunjung di channel Sobat Kuyes. Ya, kali ini teman-teman saya akan membahas masalah dilema yang menjadi dilema buat yang ingin mendaftar di aplikasi batu vulkanik teman-teman. Nah, saya akan jelaskan di sini teman-teman beberapa hal yang saya jelaskan nanti. Satu, mengenai kode OTP yang mana itu dikirimkan oleh mari pinjam. Ya, dan kedua mengenai verifikasi data. Nah, banyak teman-teman yang mengatakan takut Kenapa? Karena takutnya nanti disalahgunakan, dikasih untuk peminjaman online. Ya. Jadi saya di sini akan jelaskan teman-teman mengenai itu nanti, dan sebelum saya jelaskan ya, yang belum subscribe channel Sobat Kuyes di subscribe ya teman-teman, ya, bunyikan loncengnya agar teman-teman yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel saya, agar saya juga semangat terus untuk memberikan konten-konten terbaru tentang penghasilan, tentang aplikasi penghasil uang, ya, baik yang scam maupun yang membayar ataupun aplikasi yang baru muncul teman-teman. Oke teman-teman, saya akan bahas dulu ya tentang batu vulkanik ini. Ya teman-teman, ya, jadi yang pertama dulu saya bahas teman-teman mengenai pendaftaran di aplikasi ini. Itu harus menggunakan nomor HP yang aktif ya, dan kemudian meminta kode OTP yang mana itu digunakan sebagai login kita ya. Jadi ini menurut saya lebih aman gitu ketika kita masuk ke aplikasi ini ya. Tapi masalahnya nanti ada di judul pengiriman kode OTP ini. Nah, jadi ada penjelasan nanti yang diberikan oleh admin. Nah, mungkin banyak teman-teman yang mengatakan kan ada promo lonceng nih yang sampai 16 juta hadiahnya. Nah, jadi aplikasi ini pengen memperbesar penggunanya, memperluas penggunanya, memperbanyak penggunanya agar ke depan mereka itu menjadi target pengiklan. Nah, jadi sini teman-teman ya, di kolom lingkaran ini saya katakan bahwa kita baca dibutuhkan juga perusahaan yang menerima penempatan iklan. Nah, itulah tujuan aplikasi ini, dan semua aplikasi yang bersifat seperti ini, nah tujuannya seperti itu. Jadi memang harus berkorban dulu mereka. Ya, jadi banyak yang mengatakan juga bahwa apa itu benar atau tidak. Nah, masalah benar atau tidaknya ya kita masih belum buktikan. Kenapa? Karena aplikasi ini kan baru rilis gitu. Nah, jadi kemudian istilahnya teman-teman pun berani main di aplikasi-aplikasi ilegal yang seperti Likeshare, Gowins, yang lain-lain yang tidak terdaftar di Play Store. Dan bahkan banyak teman-teman yang mengatakan, oh kapan ini tembus ke Play Store. Nah, ini batu vulkanik sudah masuk ke Play Store, kok masih ada yang belum percaya gitu ya. Memang semua aplikasi di Play Store juga belum terjamin gitu ya. Jadi saya rasa ya kan. Nah, jadi saya akan bahas pertama mengenai dilema tadi mengenai kode OTP ya teman-teman. Jadi kami telah membahas tadi di grup oleh admin, dan saya sudah screenshot jawaban adminnya ya teman-teman. Jadi ini teman-teman jawaban adminnya. Nah, OTP kenapa ya Min kayak gitu, kayak pinjol. Jadi mesin OTP itu adalah pihak ketiga yang disediakan toolsnya. Awalnya kita memakai voice OTP. Nah, jadi aplikasi ini memang awalnya memakai voice OTP. Tapi cruise ke app kita, makanya banyak member menerima voice, kadang suaranya tidak terdengar. Jadi untuk menyampaikan sebelumnya itu, untuk menyampaikan kode OTP ini menggunakan voice. Ya, tapi bermasalah di suara, ya kadang tidak jelas. Nah, jadi
Jadi admin mengatakan di sini lagi, kita sudah hubungin pihak vendornya dan saat ini hanya tersisa alat ini saja. Nah, alat ini saja maksudnya yaitu mengenai tadi kode OTP yang digunakan oleh pihak aplikasi ini, yaitu pihak ketiga, yaitu Mari Pinjam, ya. Secepatnya semuanya akan kembali normal dan perlu kalian ketahui bahwa mesin OTP itu sama seperti token. Tidak bisa merekod apa-apa dan kode OTP itu fungsinya sebagai penghubung agar kalian bisa masuk ke akun kalian. Nah, jadi memang admin mengatakan di sini bahwa memang itu nggak masalah sekali. Nah, ini hanya jadi mereka juga sudah mengatakan bahwa ini mereka akan ubah, ya, supaya tidak terjadi dilema terhadap mitra yang takut untuk verifikasi, ya. Jadi kedua teman-teman mengenai verifikasi data, ya. Kalau verifikasi data teman-teman takut pinjam, apalagi dari tadi Mari Pinjam, ya. Jadi nanti itu salah digunakan gitu, ya, untuk peminjaman online. Jadi saya katakan di sini teman-teman, saya sendiri orang yang berpengalaman di peminjaman online. Ya, saya sudah cuma sekarang saya nggak melakukan lagi, ya. Peminjaman online itu saya sudah banyak menggunakan Adanari, Rupiah Cepat ini, ya. Jadi itu harus akurat datanya teman-teman. Jadi kalau kita masukkan data kita, ya jadi uangnya itu dikirim ke rekening kita juga, tidak mungkin ke rekening orang lain. Nah, bagaimana mungkin, ya, kalau misalnya aplikasi ini memanfaatkan kode data kita untuk meminjam online. Jadi pihak aplikasi peminjaman online itu mereka kirim kemana? Ya gitu, ya. Apakah ke rekening orang itu? Nah, kan nggak mungkin, nggak sesuai dengan data. Ya, nggak mungkin juga pihak peminjaman online ini bodoh gitu, ya. Mengirim-ngirim saja kan gitu. Ya, itu sih yang saya alami, ya, di peminjaman online itu nggak, kalau tidak sesuai dengan nama rekening dengan data yang kita kasih, ya saya katakan itu tidak bisa berhasil. Ya, tidak bisa dilakukan peminjaman. Itu ya teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman, kenapa saya kaitkan dengan VTube nih, ya. Nah, jadi teman-teman, kenapa saya kaitkan dengan VTube? Karena memang aplikasi ini mirip dengan VTube, ya, misinya dan lain-lainnya. Nah, jadi saya katakan teman-teman, ya sebenarnya kalau saya bilang di VTube itu, ya pada awalnya itu saya bergabung, ya memang saya belum gabung jadinya. Ya kenapa takut? Karena tadi datanya itu loh. Ya pertama VTube itu, kalau teman-teman yang pertama gabung sebelum launching, ya VTube itu dimintakan data. Ya, itu dimintakan data KTP, paspor, foto wajah, dan kemudian foto dengan ada itu tulisan, harus kita pegang tulisan bahwa entah member VTube gitu, ya. Jadi kita kirimkan ke admin. Dan dulunya itu VTube itu belum ada di Play Store. Nah, orang juga banyak yang percaya kok, ya. Tapi saya itu nggak percaya. Kenapa? Karena yang pertama aplikasinya masih ilegal gitu, ya. Aplikasinya masih lin liar lah, ilegal liar. Aplikasi liar lah gitu, ya. Jadi banyak juga orang yang bergabung. Nah, tapi dengan batu vulkanik ini mereka mengusahakan dulu agar mereka bisa mendapatkan izin untuk bisa ke Play Store, ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi masalahnya nggak terlalu ribet kali. Nah, jadi saya lagi bahas di sini teman-teman mengenai pendapatan di aplikasi ini. Pendapatan di aplikasi ini ya memang dia tidak beriming-iming sebesar mungkin, segitu mungkin, ya. Coba teman-teman bayangkan saja, ya, kalau teman-teman punya modal 40 koin, dalam 1 bulan itu teman-teman hanya mendapatkan 50 koin. Nah, artinya teman-teman hanya mendapat keuntungan 10 poin dari modal 40 poin. Hanya 10 poin loh. Ya, jadi mereka nggak mengiming-imingin, bukan seperti Goins, bukan seperti aplikasi yang lain yang masa aktifnya itu setahun. Ini hanya 1 bulan. Ya, jadi istilahnya bunga uang kita itu kalau kita mainkan di sini hanya 100.000, kalau 400.000 kita masukkan ke dalam. Ya, seperti itu juga yang 250. Kalau yang 250 berarti ya kita masukkan 2.050.000, ya.
kali 10.000. Iya. 2.250.000. Oke, 2.050.000 kita dapat hanya 313 koin. Nah, keuntungan kita berapa di situ? Berarti keuntungan kita dalam sebulan itu hanya 63 koin. Jadi 630.000 ya kan? Oh iya, 630.000. Nah, jadi dia tidak mengiming-imingin ya hal yang paling besar. Nah, jadi kenapa aplikasi ini mau besar? Dia mau memberikan promo launching ya. Karena dia pengen besar. Jadi artinya supaya ya ini ya supaya aplikasi ini cepat besar, berarti nanti mereka akan menjadi target perusahaan gitu. Ya, jadi kita kalau teman-teman pengen, ya misalnya pengen buktikan nih, ajak 20 dulu nih. Ya cuman ya ruginya di sini. Ya, ruginya itu hanya sekali kita klaim ini. Kalaupun kita mendapat ribuan nanti mitra sampai di bulan Januari, tanggal 1 Januari 21, maka itu nggak akan bisa klaim lagi walaupun 1.000. Ya. Jadi kalau saya sudah mendapat mitra sebanyak itu 155 yang sudah terverifikasi. Nah, cuman saya masih belum. Ya, kalau saya kemarin itu admin ngechat saya langsung di 100 orang, dia mengatakan mau klaim tidak. Ya, dia mengatakan menanyakan kepada saya mau klaim. Ya, mungkin kalau saya klaim, ya saya mungkin rasa udah cair mungkin ya. Tapi saya masih sabar karena kebetulan mitra saya udah lebih 200. Nah, jadi teman-teman, itu yang saya bilang di sini, kita manfaatkan ini ya, kita manfaatkan. Kalaupun teman-teman mendapat 50 orang, coba dulu deh ya. Betul nggak dibayar 2 juta? Ya, kalau tidak dibayar, ya berarti aplikasi ini nggak jelas kan gitu ya. Jadi saya rasa aplikasi ini pengen mengembangkan dan bahkan pun grup. Makanya saya bilang kalau seandainya ada teman-teman yang mau gabung, yang sudah daftar melalui link referral saya, ya yang belum verifikasi datanya, ya nanti silakan chat WA saya, nanti saya masukkan ke grup saya dan saya akan masukkan kalian nanti mengirimkan link grup umum Batu Vulkanik, ya. Jadi teman-teman, itu yang saya bilang, kita manfaatkan promo ini. Ya banyak teman-teman yang saya ini ya, ada sekitar 135 lagi yang belum terverifikasi. Saya katakan ya, kalau misalnya Anda ragunya di mana, ya terserah teman-teman semua. Saya tidak memaksa harus verifikasi data. Ya, nanti masalahnya ada apa-apa kan saya disalahkan. Ya, jadi tergantung teman-teman semua. Nah, intinya pokoknya kita tahu bahwa aplikasi ini sudah ada izin untuk masuk Play Store ya. Jadi ya saya harap semoga teman-teman bijak ya menggunakan aplikasi penghasil uang. Ya, kalau Anda berani di aplikasi-aplikasi lain yang aplikasi liar ya, saya rasa nggak ada salahnya untuk masuk ke sini kan begitu. Ya. Jadi saya juga tidak mengajak ayo kali ya, tidak, saya tidak mau seperti itu. Nah, terserah teman-teman semua, mau manfaatkan oke, mau tidak oke. Ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat penjelasan sedikit ini, dan kalau ada yang bertele-tele sedikit ya mohon maaf karena saya masih pemula, masih belajar, pengen menyampaikan, pengen berbicara ya gitu ya. Ya, jadi saya harap kepada teman-teman semua memakluminya. Ya, mohon maaf, 1000 mohon maaf. Dan terima salam saya kembali sobatku pasti yes.